Yo, balik lagi sama gua di channel Brian Martin. Dan ya, video hari ini diawali dengan update altcoin ya. Karena sorry kemarin ternyata belum bisa untuk upload video sesuai yang dijanjikan ya. Untuk kemarin update nextnya lagi akan update altcoin. Saya suruh teman-teman untuk komen di kolom komentar. Dan komentar terbanyak itu ada di PP dan juga mungkin FTM ya. Yang belum ataupun jarang banget saya update itu FTM. Jadi hari ini akan saya upload PP dan FTM dulu. Kemudian nanti siang sekitar jam 11 atau jam 12 lah ya, akan saya update untuk Bitcoinnya. Oke, sama altcoin satu lagi. And then ya, kemarin udah diupdate ya untuk Ethereum dan juga Bake. Kemudian ada Bitcoin dan juga untuk event airdrop token hamster. Kemudian di sini ada update XRP juga dan AAV. So kita lihat untuk market hari ini. Ya, koreksi teman-teman ya, market koreksi ya. Ini lebih lanjut akan kita bahas untuk di Bitcoin. Next, PP dulu secara daily sebenarnya bagaimana sih PP? Sebelumnya kan di sini ada terbentuk sebuah range channel ya. Kemudian dia mulai ketahan di area previous SNR. Dia mampu break ya, break dengan cukup powerful, create base di sini beberapa hari ya. Ini semenjak 16 Juli sampai di 30 Juli akhirnya breakdown ya, akhirnya closing di bawah range channelnya dan ya berangsur turun teman-teman. Turunnya ini dari tarikan Fibo terakhir, dari swing low ke swing high terakhir, dan dia udah sampai di retracement 1,2 ya, di sekitar 0,0616 dolar, di mana ini adanya previous ya, previous support nih di sini tuh ya, previous support di sekitar 0,061 sampai 67 lah, sekitar area itu. Kemudian mendapatkan reaction, dan so far untuk sekarang ini dia ketahan ya di previous next lagi SNR-nya. Nah, kalau saya markingin di sini teman-teman, kita bisa lihat ya, harga ini price naik, kemudian dia reject dari situ. Area terdekat sekarang gimana bro? Kalau secara daily ini ada area demand juga di sini ya, tahanan teman-teman di area sini. Jadi kita bisa lihat juga untuk secara time frame yang lebih kecil 4 jam, dan ya here we go tuh ya. Di sini adanya area tahanan. Ini di sekitar berapa bro? 0,0718 sampai 759 dolar untuk si PP secara time frame 4 jam. Kemudian kalau kita gunakan sebuah atau tarikan Fibo juga dari swing low ke swing high yang terakhir. And yep. Ya di sini adanya Fibo 0,5 sampai 0,6. Ya coba saya adjust sedikit teman-teman di area sini. Nah ya, 0,0705 sampai 745 dolar lah, sekitar area itu. Jadi sekali lagi untuk PP bisa sekali diperhatikan untuk area bawahnya ya, ketika dia udah up ya, di sini mulainya ada struggling, breakdown teman-teman, any retracement, break dari sini ya, mungkin bisa di follow up dengan cukup baik untuk tes ke preview high-nya dia secara time frame 4 jam. Jadi ini adalah area-area krusial untuk PP. Yang nanyain PP gimana ya. Jadi hopefully dari area sini dia mampu ya, karena sebelumnya di area bawah ini pun belum ditesting nih di 0,0705 ya, walaupun di sini up sempat drop tapi udah mantul gitu ya. Jadi mungkin ekspektasinya di sini mendapatkan reaksi, tapi kalau di sini jebol ya potensi dia akan sooner or later visit lagi ke 0,0637 dolar ya untuk PP. Yang nanyain PP gimana secara time frame hourly-nya, menurutnya seperti ini. Dan kalau kita lihat untuk pattern yang besarnya, ini sini kan sebelumnya saya bahas ya, ini sebuah chart pattern di mana dia di dalam bergerak dalam sebuah channel higher high, higher low gitu ya. Ekspektasinya dari sini dia koreksi dulu, dan ya ini kalau udah ke-achieve teman-teman ya, testing sampai 0,0787. Ini pada sekitar 6789 Juli nih. Ya dia up, memang koreksi sampai sini. Ekspektasinya dia up kembali. Cuman sayangnya untuk si PP dia ketahan ya di previous area resistannya nih di sini. SNR-nya dia di sini. Coba saya tandain dengan box warna merah. Di sekitar 0,0125 sampai 1355 dolar nih untuk PP. Gitu ya. Udah breakdown, udah reject lagi dan breakdown teman-teman. Sangat-sangat disayangkan. Dan ini udah sebenarnya dia udah breakdown ya dari preview low-nya. Jadi perlu sekali diwaspadai
Kalau tidak secepatnya dia mampu recover dan reclaim terhadap MA21 nih ya, berarti masuk lagi di dalam sebuah channelnya, dia bisa drop atau terjun lebih bawah lagi. Even next area demand. Ya, di sini. Saya tandain dengan warna hijau. Di 0,0465 sampai 0,0514 dolar untuk PP gitu ya. Jadi ini adalah bad skenario untuk PP yang nanyain PP. Jadi perlu diwaspadai ketika dia udah breakdown gitu ya, adanya any retracement, belum secepat mungkin dia mampu reclaim seperti ini gitu ya. Ini good skenario nya nih, dia reclaim seperti ini ya. Jadi kalau misalkan dia masih bermain breakdown seperti ini ya, naik sekedar retest aja ya, more or less bisa aja untuk turun lebih dalam lagi, ngetes next area demand. Dimana kalau kita gunakan juga Fibo ya, dari swing high ke swing low yang terakhir, maka ya kita bisa lihat ya, di sini adanya confluence of resistance di antara retracement atau 0,3 sampai 0,6 nya nih. Tuh. Ya, ada MA21 juga di area tersebut. Jadi perlu sekali diwaspadai untuk skenario turun lebih lanjut dan adanya dead cat bounce pattern gitu ya. Jadi itu untuk pembahasan PP. Sekali lagi antisipasi teman-teman untuk dia bisa lanjut turun lebih dalam lagi, bahkan ke 0,046 dolar. Oke. Phantom, nah ini juga salah satu altcoin yang jarang saya update. Di sini terakhir dia nge-spike di Maret ya 2024. Coba saya markingin area tersebut. Ada apa di situ? And yep, here we go. Sebelumnya di sini adanya support cukup kuat pada sempat dites ya September 2021, Desember 2021, Maret 2022 gitu ya, dan ini mendapatkan rejection yang strong. Ya, reject dari situ mantul terus lanjut berangsur turun. Ya, kena efek atau dampak dari Bitcoin juga. Nah, so far ini area berapa sih box merah itu? Di 1,025 sampai 1,233 dolar yang nanyain ya. Jadi kita udah clear banget jelas di sini, ini previous supportnya dan sudah di breakdown. Nah, ini support udah di breakdown dan posisinya dia selalu bermain di bawah MA21 nih sekarang. Ya, jadi jelas banget downtrend. Kita bisa tambahkan juga maybe sebuah trend line resistance, and then sebuah trend line support ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk gambaran si Phantom secara daily. Yang perlu kita lihat balik lagi, ini kan adanya area tahanan nih ya di sini yang menahan laju penurunan dari si Phantom. Coba saya markingin dengan warna hijau di 0,258 sampai 0,2946 dolar ya, yang nanyain Phantom nih. Tuh. Ini di area sini. Dia masih ketahan. So, balik lagi. Untuk Phantom bisa menginvalidasi lanjut turun, setidaknya dia creating base dulu di sini. Ya, dia creating base dulu di sini ya. Kemudian mampu break and then retracement untuk mengejar beberapa next area target seperti 0,5, 0,6 gitu ya untuk Phantom. Oke. Tapi kalau misalkan selama teman-teman lihat, wah, dia break low-nya lagi, bakal kemana bro? Di sini teman-teman. Ini next area targetnya. Ini ada area demand juga di 0,216 sampai 0,233 dolar. Dan nextnya lagi ini di swing low-nya dia nih. Wah, ini di swing low-nya dia pada pergerakan Oktober 2023. 0,171 sampai 0,1845 dolar. Ya, jadi balik lagi untuk antisipasi sekali lagi dari si Phantom. Kalau misalkan dia break low, ya more or less bisa visit beberapa area tahanan yang lebih bawah. Gimana untuk hourly-nya untuk Phantom? Hourly untuk Phantom kita lihat time frame 4 jamnya. Yes, ya sebenarnya time frame 4 jamnya di sini. Nah, untuk hourly-nya ini sebenarnya ada area supply ya terdekatnya aja di sini. Ini udah mampu di break ya sama si Phantom. Ya, which is ini nice, ini udah mampu di break. Walaupun juga breaknya itu nggak terlalu signifikan gitu ya. Breaknya itu bertahap. Kenapa saya bilang bertahap? Dia malah membuat range channel atau rising juga bisa nih. Tuh. Ya, kemudian breakdown. Jadi ini retracement dari sini ini perlu sekali kita pantau. Kita bisa ambil dari swing low ke previous swing high-nya dia. And ya, dia sekarang ini masih ketahan di Fibo atau retracement 0,3 nih. Ya, next area target di 0,5. Itu ada area demand juga nih di sini. Jadi sekitar 0,31 dolar sekitar area itu. Nextnya lagi area demand lebih bawah nih di sini tahanan. Ya, di sekitar 0,298 dolar.
Ya untuk yang nanyain Phantom time frame 4 jam, sekali lagi bisa diperhatikan untuk beberapa area tahanan bawahnya. Ya pemantulannya nanti apakah signifikan atau ya cuman pemantulan kecil aja. Ini adalah outlooknya yang perlu sekali lagi diwaspadai karena dia dropnya cukup signifikan. Ya walaupun minimal masih ketahan di previous SNR dan retracement atau Fibo 0,3 nya di sini. Nih di area sekarang ini. Ya untuk yang nanyain Phantom bagaimana, bisa sekali ditunggu area bawah dan lihat reaksinya seperti apa. Ya karena sebelumnya dia udah cukup baik sebenarnya, udah break ya di sini. Dan naiknya pun ya bertahap. Kita bisa lihat di low time frame seperti time frame 1 jam tuh. Ya. Bergerak rising wedge malah. And then breakdown dan ya time frame 1 jam kita bisa lihat informasi yang lebih jelas nih area demand selanjutnya. Ya palingan itu beberapa area yang mungkin teman-teman bisa tunggu dan lihat reaksinya ataupun yang bisa dimanfaatkan untuk scalping tipis. Itu aja teman-teman untuk pembahasan Phantom dan juga PP. Ya hopefully kalian bisa terbantu dengan adanya outlook ini. Jangan lupa analis kembali sampai kalian profit.